Coba kita kembali ke tanggal 28 Januari 1986. Pesawat ulang-alik Challenger meledak hanya 73 detik setelah meluncur. Ketujuh awaknya tewas. Ini bukan sekedar kecelakaan teknis ya, ini adalah kegagalan pengambilan keputusan di level paling puncak. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan selidiki bareng-bareng gimana bisa orang-orang super pintar dengan data yang seabrek justru mengambil keputusan yang berujung pada bencana fatal. Oke, kalimat ini nih. Ini adalah jantung dari semua masalahnya. Kalimat ini diucapkan cuma beberapa jam sebelum bencana Challenger terjadi, kepada seorang insinyur yang lagi mati-matian menyuarakan kekhawatiran serius soal keselamatan peluncuran. Ini bukan sekedar saran loh, ini adalah perintah. Perintah untuk mengganti cara berpikir, dari yang tadinya fokus ke data dan keselamatan, jadi fokus ke jadwal dan budget. Disinilah kita lihat ada konflik yang dalam banget di inti pengambilan keputusan sebuah organisasi. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang mau kita pecahkan. Ini bukan cerita tentang orang bodoh yang bikin pilihan keliru. Sama sekali bukan. Ini cerita tentang para ahli, para pemimpin di organisasi sekelas NASA yang ngelihat data yang sama persis, tapi entah kenapa bisa sampai pada kesimpulan yang begitu berbeda dan tragis. Kita akan pakai tragedi NASA ini sebagai studi kasus kita untuk menjelajahi kenapa sih hal ini bisa terjadi. Oke, perhentian pertama kita, planet logika murni. Kita sering banget mikir kalau keputusan-keputusan besar itu dibuat secara rasional, timbang-timbang pro dan kontra dengan hati-hati, tapi kenyataannya kita manusia nggak hidup di planet itu. Otak kita itu bukan komputer yang sempurna, jauh dari itu. Konsep dari Herbert Simon ini benar-benar mengubah cara kita memandang sebuah keputusan. Intinya tuh gini, kita nggak akan pernah bisa jadi komputer yang 100% rasional. Kenapa? Karena otak kita punya keterbatasan. Kita nggak punya semua informasi, kita nggak sanggup memproses semua data yang ada, dan kita nggak punya waktu tak terbatas. Jadi mau nggak mau, kita harus ambil jalan pintas. Jalan pintas mental ini, atau yang biasa disebut heuristik, itu penting banget. Tanpa ini, kita bisa-bisa ngeheng cuma buat milih sarapan atau mau nyebrang jalan. Tapi, dalam situasi yang taruhannya tinggi, jalan pintas yang sama ini bisa jadi jebakan maut. Bisa menggiring kita ke kesalahan sistematis dan bias yang sangat berbahaya. Nah, ini menarik banget. Ternyata, pikiran kita itu bekerja dalam dua mode yang berbeda. Ada sistem satu, ini kayak autopilot kita, ngebut, intuitif, dan selalu nyala. Terus ada sistem dua, ini pilotnya yang penuh pertimbangan, lambat, analitis, tapi agak pemalas. Dia baru mau ambil alih kalau benar-benar kepepet. Masalahnya, kita sering banget ngandalin si autopilot, sistem 1, bahkan di saat kita seharusnya pakai pilot yang teliti, yaitu sistem 2. Dan ini dia contoh nyatanya, para manajer NASA karena ngandelin pemikiran sistem 1 yang serba cepat, ngelihat sebuah pola. Oh, peluncuran sebelumnya O-ringnya rusak tapi sukses kok, berarti yang ini juga bakal sukses. Mereka ngelihat pola keberhasilan yang membutakan mata mereka dari bahaya yang sebenarnya makin menjadi-jadi, yang udah diteriakan oleh data para insinyur. Mereka ambil jalan pintas, dan jalan pintas itu membawa mereka langsung ke jurang. Oke, sekarang ayo kita pindah ke planet berikutnya. Di sini, keputusan itu bukan lagi cuma soal logika. Ini soal kekuasaan, soal tujuan yang saling bertabrakan, dan soal interaksi manusia yang, berantakan. Selamat datang di dunia politik organisasi. Coba deh bayangin di organisasi manapun. Beda divisi, beda prioritas kan? Buat para insinyur di NASA, nomor satu itu keselamatan. Titik. Tapi buat para manajer, tekanannya adalah gimana caranya ngejar jadwal dan nggak melewatin budget. Ini jadinya bukan lagi soal apa yang benar secara logika, tapi soal siapa yang punya kuasa untuk menjadikan versi kebenaran mereka sebagai keputusan final. Jujur, ini salah satu model favorit saya, karena ini kacau dan realistis banget. Namanya model tong sampah. Model ini bilang kalau pengambilan keputusan itu seringnya bukan proses yang rapi dan teratur. Bayangin aja sebuah tong sampah raksasa, tempat orang-orang ngebuang masalah, ngebuang solusi yang udah ada, dan juga para pengambil keputusan. Nah, keputusan yang akhirnya keluar itu seringkali hasil dari tabrakan acak semua elemen itu. Artinya apa? Keputusan yang diambil seringkali lebih karena faktor kebetulan dan timing, bukan karena analisis yang logis. Konsep dari Carl Dweck ini dalam banget. Organisasi itu ternyata nggak cuma merespons realitas, mereka secara aktif menciptakan realitas itu sendiri, lewat cerita dan interpretasi yang mereka sepakati bersama. Apa yang dianggap fakta atau risiko, itu tergantung banget sama narasi apa yang dipercaya sama kelompok itu. Jadi intinya, mereka membangun dunia mereka sendiri. Dan inilah yang persis terjadi di NASA. Para insinyur dan manajer itu seolah-olah hidup di dua dunia yang berbeda. Padahal data yang mereka lihat itu sama persis. Para insinyur ngeliat data dan bilang, sistem ini rusak dan makin lama makin bahaya.
Sementara para manajer ngelihat pengalaman di masa lalu dan bilang, sistem ini udah terbukti tangguh kok, cacat segini doang masih bisa ditolerir. Mereka bukan cuma beda pendapat, mereka secara fundamental menciptakan dua realitas yang berbeda. Dan yang bikin miris, ini nunjukin seberapa dalam masalah di organisasi ini. 17 tahun setelah Challenger, bencana Columbia terjadi karena alasan yang mirip banget. Lagi-lagi, insinyur menyuarakan kekhawatiran soal kerusakan, dan lagi-lagi manajer karena didorong oleh jadwal, meremehkan risikonya dengan dasar keberhasilan di masa lalu. Pola yang sama, hasil tragis yang sama. Tapi tunggu dulu, logika dan politik aja belum menceritakan keseluruhan ceritanya. Ada kekuatan lain yang bekerja di bawah permukaan. Kekuatan yang sering kita abaikan dalam analisis bisnis, yaitu perasaan dan intuisi. Mari kita jelajahi planet ketiga ini. Ini pertanyaan yang penting banget. Kalau data bisa diartikan macam-macam, dan politik bikin semuanya jadi keruh, terus kita pegangan sama apa? Apa kita cuma bisa mengandalkan lebih banyak analisis, atau jangan-jangan ada tempat untuk keahlian yang datangnya dari firasat? Kuncinya di sini, intuisi itu bukan sihir ya. Intuisi itu adalah bentuk pengenalan pola yang super cepat, yang dibangun dari pengalaman bertahun-tahun. Seorang ahli, katakanlah insinyur yang berpengalaman, mungkin punya firasat buruk. Nah itu sebenarnya adalah otaknya yang secara nggak sadar ngenalin pola bahaya yang nggak bisa dijelaskan oleh data mentah doang. Itu adalah pengetahuan terpendam yang sedang beraksi. Sama seperti kita punya rasionalitas terbatas, kita juga punya yang namanya emosionalitas terbatas. Keputusan itu nggak pernah dibuat di ruang hampa. Ada rasa takut gagal, stres karena dikejar deadline, keinginan untuk menyenangkan atasan. Coba bayangkan tekanan emosional pada manajer NASA saat itu. Semua emosi ini punya peran besar dalam membentuk keputusan yang diambil. Kalau kita mengabaikan ini, kita kehilangan sebagian besar gambaran utuhnya. Oke, kita sudah mengunjungi 3 planet yang sangat berbeda. Planet rasionalitas, planet politik, dan planet emosi. Sekarang, waktunya untuk menyatukan semuanya dan melihat gambaran besarnya. Jadi, ini poin yang paling krusial. Kalau kita mencoba menjelaskan bencana seperti Challenger hanya dengan satu kacamata, entah itu cuma soal logika yang salah, atau politik kantor, atau emosi, pasti gagal. Itu sama aja kayak mencoba memahami sebuah lukisan indah, tapi cuma dengan melihat satu warna saja. Cerita yang sesungguhnya adalah sebuah mozaik yang rumit. Ini tentang batas-batas rasionalitas kita. Ini tentang permainan kekuasaan dan politik. Ini tentang bagaimana kita menciptakan realitas bersama melalui sense-making. Ini tentang peran tersembunyi dari intuisi seorang ahli. Dan ini tentang kekuatan emosi yang tak terlihat. Hanya dengan melihat semua kepingan ini bersama-sama, barulah kita bisa mulai paham bagaimana bencana itu bisa sampai terjadi. Ide-ide kompleks yang kita jelajahi ini bukan cuma spekulasi loh, ini semua datang dari riset akademis yang mendalam, seperti yang bisa ditemukan dalam sumber-sumber seperti The Oxford Handbook of Organizational Decision Making. Ini adalah bidang studi serius yang mencoba memahami kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang membentuk dunia kita. Jadi, gimana kita bisa pakai semua ini? Anggap saja ini sebagai toolkit untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Pertama, akui kalau Anda dan tim Anda punya keterbatasan rasional. Kedua, pahami lanskap politiknya. Siapa punya kepentingan apa? Ketiga, selalu pertanyakan narasi yang dominan. Jangan telan mentah-mentah cerita yang ada. Keempat, hargai intuisi para ahli, tapi tetap verifikasi dengan data. Dan terakhir, kenali peran emosi. Sadari bagaimana perasaan seperti stres atau semangat bisa mempengaruhi penilaian semua orang, termasuk diri Anda sendiri. Dan saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Lain kali Anda melihat sebuah perusahaan meluncurkan produk baru, pemerintah membuat kebijakan, atau bahkan tim Anda sendiri membuat sebuah pilihan, coba berhenti sejenak dan tanyakan. Lensa mana yang paling bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi? Apakah ini murni soal angka? Apakah ini cuma permainan kekuasaan? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang bekerja? Kira-kira